Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Syifa Ardita dengan NIM 2242050036 dari Prodi Sarjana Terapan Usaha Perjalanan Wisata. Asal saya yaitu dari Jakarta, dan di sebelah saya ini ada rekan saya yaitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Martania dengan NIM 2242050031 dari Prodi Sarjana Terapan Usaha Perjalanan Wisata. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, sekarang kita ini mau Q&A seputar tentang STP Trisakti dan beasiswa-beasiswa yang ada di STP Trisakti. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud dan STP Trisakti telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan studi di STP Trisakti dengan jalur beasiswa KIP kuliah. Kita mulai aja ya. Yang pertama itu, kenapa kakak milih lanjut studi di STP Trisakti? Nah, yang pertama itu aku dulu yang jawab ya. Pertama, kenapa sih aku milih lanjut studi di STP Trisakti? Karena satu, prospek peluang kerjanya itu banyak. Yang kedua juga sarana dan prasarana di STP Trisakti itu juga memadai untuk kita melanjutkan studi di pariwisata Trisakti ini. Itu aja sih buat aku. Nah, selanjutnya akan dijawab oleh Kak Tiara. Alasan aku milih STP Trisakti itu karena yang pertama mau ngelanjutin basic aku yang sebelumnya di pariwisata. Lalu alumni dari STP Trisakti itu udah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Jadi kita juga sama-sama tahu kan kalau STP Trisakti itu merupakan sekolah pariwisata berakreditasi unggul dan juga nomor 1 di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, kakak masuk STP Trisakti ini pakai jalur beasiswa apa? Kita jalur KIP. Pertanyaan selanjutnya, keempat, apa waktu SMA kakak punya kartu KIP atau tidak? Nah, aku duluan ya. Waktu SMA atau SMK, aku kan SMA, kalau dia SMK, aku punya kartu KIP. Jadi aku bisa melanjutkan studi di STP Trisakti pakai kartu KIP waktu aku SMA. Nah, jadi bagi kalian yang punya kartu KIP waktu SMA atau SMK bisa daftar atau bisa melanjutkan di STP Trisakti. Nah, ada 4 prioritas di KIP kuliah ini yang masuk ke dalam masuk ke dalam kategori penerima KIP kuliah, yaitu pertama yang pemegang kartu KIP kuliah waktu SMA, yang kedua tidak punya orang tua, yang ketiga daerahnya itu termasuk 3T. Apa sih itu 3T, Kak Tiara? Boleh bantu jawab? Daerah 3T itu daerah tertinggal, terluar, dan terdalam. Nah, sama yang terakhir itu yang mempunyai kartu keterangan surat keterangan tidak mampu atau KHS lah, seperti itu. Jadi prioritas untuk penerima KIP kuliah gitu, teman-teman. Kalau dengan Kak Tiara sendiri ini punya atau tidak? Emang dari SMK nggak punya kartu KIP, jadi untuk sebagai pengganti kartu KIP saat daftar di STP Trisakti itu kita bisa gunain surat keterangan tidak mampu atau surat penghasilan dari orang tua. Dan selanjutnya, semisal nih Kak, kita nggak punya kartu KIP nih waktu SMA atau SMK, gimana sih Kak cara untuk masuk STP Trisakti tapi waktu SMA atau SMK-nya itu nggak punya kartu KIP? Oke, kita jawab ya. Sama itu kan aku siswa pemegang kartu KIP waktu SMA atau SMK. Nah, syaratnya itu pas foto resmi, jadi harus ada foto 3x4, itu backgroundnya harus warna biru atau merah. Nah, kedua itu kartu keluarga, ketiga NISN, terus keempat foto keluarga, kelima sertifikat prestasi jika ada, keenam kartu KIP,
atau PKH atau KKS. Nah, itu syarat-syarat yang buat pemegang kartu KIP waktu SMA atau SMK. Tapi kalau yang tadi nanya itu buat yang tidak megang kartu KIP waktu SMA atau SMK, gimana caranya? Yang nih nanti bakal dijelasin oleh Kak Tiara. Oke, buat teman-teman yang nggak punya kartu KIP nih, sebenarnya syarat-syaratnya sama kayak yang di pemegang kartu KIP, cuma yang bedanya yang pengganti kartu KIP tadi kita bisa ganti sama surat keterangan tidak mampu atau surat penghasilan orang tua. Nah, tambahannya kita bisa nambahin foto rumah kayak foto tampak depan, tengah, ruang tamu sama dapur. Jadi Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, sebagai penerima KIP, apa aja sih fasilitas-fasilitas yang kita dapetin? Bisa dijelasin, Kak Naila? Oke, aku bantu jawab ya. Yang pertama itu fasilitas yang kita dapetin bagi penerima KIP kuliah, yaitu pertama gratis biaya pendaftaran SNBP dan SNBPT sekarang. Terus kedua itu bebas biaya pendidikan atau UKT atau SPP atau uang gedung yang dibayarkan langsung kepada perguruan tinggi. Yang ketiga bakal dibantu jawab oleh Kak Tiara. Itu yang kita dapetin ada subsidi biaya hidup. Itu biaya hidupnya disesuaikan sama pertimbangan biaya hidup masing-masing wilayah. Nah, kisarannya itu sekitar 800.000 sampai 1,4 juta per bulannya. Aku tambahin jawab ya teman-teman. Jadi karena STP Trisakti ini akreditasinya unggul, terus dari perjurusannya itu juga prodi-prodinya itu juga udah terakreditasi A juga. Jadi kita di sini dapat per semester itu atau per 6 bulan itu 8,4. Jadi satu bulannya itu kita dapat 1,4 juta. Jadi tergantung perguruan tinggi masing-masing itu akreditasinya apa. Kalau akreditasinya B, dapat biaya bantuan hidupnya itu beda lagi. Dan kalau akreditasinya juga di bawah B juga itu bakal lebih kecil lagi gitu. Jadi tergantung perguruan tinggi masing-masing ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya buat Kak Naila nih. Beasiswa apa aja sih Kak yang ada di STP Trisakti? Boleh bantu jawab Kak? Aku jawab ya teman-teman. Nah, di STP Trisakti itu beasiswanya tuh banyak guys, banyak peluangnya juga. Yang pertama itu ada beasiswa KIP. Yang kedua itu ada beasiswa KJMU, itu baru. Nah, ketiga itu ada beasiswa unggulan, keempat itu ada beasiswa Nusantara. Masih banyak lagi. Pokoknya di STP Trisakti itu beasiswanya banyak-banyak. Jadi kalian kalau mau tahu apa aja beasiswa di STP Trisakti, kalian bisa pantengin terus ya di IG STP Trisakti. Di sini ya, kita cantumin di sini. Oke? Kak, selain beasiswa KIP nih, ada beasiswa KJMU juga kan? Nah, apa sih bedanya beasiswa KIP sama beasiswa KJMU itu? Aku bantu jawab ya teman-teman. Jadi di sini tuh kalau beasiswa KIP itu kita dapat biaya hidup atau biaya bantuan hidup. Nah, kalau KJMU itu tidak dapat ya teman-teman, tapi kita dapat juga dari pemerintah. Jadi itu kalau nggak salah setahu aku ya itu 9 juta per semester. Jadi kita nggak dapat biaya hidup, cuman dapat untuk bayar uang kuliahnya aja, dan setengahnya itu kita bayar sendiri. Setahu aku seperti itu. Jadi itu yang tadi itu dua ini bantuan dari pemerintah, beasiswa KIP dan beasiswa KJMU. Dan kalau yang beasiswa unggul dan beasiswa Nusantara itu dari STP sendiri ya teman-teman. Nah, mau itu dari KIP atau KJMU sama aja sebenarnya. Tapi kalau yang KJMU ini khusus juga buat domisilinya buat Jakarta doang. Jadi yang tinggalnya di Jakarta. Tapi kalau yang di luar Jakarta, mohon maaf ya, nggak bisa dapet KJMU. Jadi kalau yang di luar Jakarta itu kayak Kak Tiara, dia dari
Sumatera Barat dari Padang, itu dia dapat beasiswa KIP. Jadi yang KIP itu untuk luar Jakarta. Kalau yang KJMU untuk di dalam Jakarta. Gitu ya teman-teman. Bedanya itu. Oke. Selanjutnya apa aja sih Kak yang jurusan di STP Trisakti atau prodi di STP Trisakti? Oke, akan dibantu jawab oleh Kak Tiara. Kita punya 3 prodi, itu 1 manajemen dan 2 vokasi. Untuk manajemen sendiri itu S1 pariwisata, dan vokasi ada D4 pengelolaan perhotelan sama D4 usaha perjalanan wisata. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Kakak sendiri itu jurusannya apa sih? Oke, aku bantu jawab ya. Kita berdua ini jurusannya usaha perjalanan wisata. Kita kelas KIP A. Nah, Kak, biasanya di sarjana terapan itu kebanyakan praktek kan? Iya. Nah, untuk jurusan D4 UPW sendiri, prakteknya apa aja sih Kak? Oke. Boleh jelasin gak Kak? Aku bantu jawab ya. Setelah yang aku tahu ya, kan aku masih semester 1 ya. Jadi yang aku tahu ini dari kakak kating kita atau senior kita, itu tuh kita pasti prakteknya itu ada praktek pemanduan. Nah, praktek pemanduannya itu kita bukan di kampus, jadi kita langsung terjun ke dunianya langsung, ke dunia industrinya langsung. Nah, itu baru praktek pemanduan. Dan kedua itu ada tiketing. Nah, tiketing itu kita ada ruang prakteknya juga di lantai 1. Nah, keren ya. Keren. Iya. Terus yang ketiga itu ada perencanaan wisata. Jadi kita juga ada ruang prakteknya di sini di lantai 1 juga. Jadi di STP Trisakti itu juga bukan hanya kita buat studinya prakteknya itu di luar, tapi di dalam kampus juga ada, kita langsung praktekin langsung di dalam kampus gitu. Jadi kita emang udah dilatih buat siap terjun ke dunia kerja ya Kak? Iya, kita terjunnya tuh pas langsung ke dunia industri itu kita pas semester 4 dan semester 6. Jadi kita itu magangnya itu 2 kali yang D4. Mau itu hotel ataupun UPW gitu. Oke, makasih Kak Naila. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, kan kita sebagai penerima KIP kuliah pasti ada hak dan kewajibannya masing-masing. Apa aja sih Kak hak dan kewajibannya masing-masing sebagai penerima KIP kuliah? Oke, bakal dijawab dulu oleh Kak Tiara. Oke, sebagai penerima KIP itu kita pasti punya hak dan kewajiban. Nah, kewajiban kita sebagai penerima KIP itu yang pertama, kita harus loyal kan sama kampus, kita harus jadi mahasiswa yang aktif. Terus akademiknya sendiri itu kita harus punya nilai yang bagus. Untuk IPK-nya sendiri itu minimal 3,25. Iya, tapi tergantung perguruan tinggi masing-masing ya teman-teman. Kalau di STP Trisakti ini ditargetin tadi yang di Kak Tiara bilang itu 3,25 maksimal minimalnya. Nah, kalau perguruan tinggi lain kan kita nggak tahu berapa. Jadi kita harus aktif juga dalam akademik dan non akademiknya. Prestasinya nggak semua tentang akademik kan, kita juga bisa aktif lewat UKM, salah satunya bisa lewat seni, olahraga. Nah, buat teman-teman semua kalau misalnya punya bakat di seni atau olahraga nih, nantinya bisa ikut lomba. Terus kalau misalnya menang dan bawa nama STP, itu bisa buat bikin laporan penanggung-jawaban beasiswa. Iya. Itu jadi kita laporan penanggung-jawabannya itu setiap per semester. Jadi setelah mau ganti semester 2, misalkan kita semester 1 nih, kita kan baru semester 1 dan mau semester 2 itu kita harus bikin laporan penanggung-jawabannya dulu. Itu banyak kok, mau berupa video, berupa artikel, berupa lomba-lomba ya, surat tugas, lomba-lomba yang kita ikutin, banyak kok yang harus kita kerjakan, nggak itu aja. Jadi kalian bisa pilih salah satu gitu. Jadi kita kalau punya bakat apa aja dari non akademik itu bisa tersalurkan di sini teman-teman. Di sini tuh di STP Trisakti ini ada 19 UKM dan 3 klub.
Jadi banyak kan kalian mau milih apa aja. Ada pertama itu ada trade dari kesenian, ada tiat, terus ada dari olahraga ada basket, triton, terus Soktri dari juga. Soktri, terus ada dari Pasutri. Pasutri itu pasukan pesulap Trisakti. Nah, terus ada juga dari klubnya itu TDC. Jadi itu klub itu TDC itu jadi kita hibah atau mengabdi kepada masyarakat. Wah, banyak banget ya Kak UKM yang ada di SMP Trisakti. Nah, untuk Kak Naila sendiri nih ikut UKM apa aja Kak? Oke, aku itu ikut UKM Trad. Trad itu traditional dance atau nari tradisional gitu. Nah, sama yang kedua itu aku ikut klub yaitu TDC. Yang tadi aku bilang TDC itu Trisakti Destination Club. Jadi kita mengabdi atau hibah ke desa, jadi mengabdi kepada masyarakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau jawaban kita kurang tepat. Jadi sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.